Nah, di pasal 260 ya Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas Polri adalah melakukan pemeriksaan tentang tindak pidana di bidang lalu lintas, ya kan? Lalu menyita ya SIM kendaraannya, muatannya, STNK-nya, ya kan? Surat tanda coba kendaraannya dan atau tanda lulus uji. Ini bisa disita oleh polisi sebagai barang bukti. Kewenangan Dishub ya kan, di pasal 262. Petugas Dishub berwenang untuk memeriksa perizinan ya, persyaratan teknis dan layak jalan. Kemudian dia bisa menyita surat tanda lulus uji dan atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum. Jadi Dishub bisa menyita sebagai alat bukti ada dua nih, surat tanda lulus uji dan surat izin penyelenggaraan angkutan umum. Itu yang bisa dia sita. Berarti yang lain tidak bisa ya menurut undang-undang ini rekan-rekan. Kita lihat di PP 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Di pasal 9 petugas pemeriksa ya kan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh A. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini penyidik Dishub. Ada dua instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Yang pertama Polri, yang kedua Dishub. Pasal 10-nya rekan-rekan ya. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara berkala dan insidental. Nah, sekarang kita lihat pasal 3 itu apa? Pasal 3, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan A. Surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor. Ini semua tentang registrasi ya, yang bagian A-nya. Nah, lalu B, ini tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, maksudnya KIR. Yang C, fisik kendaraan bermotor. Yang D, daya angkut dan atau cara pengangkutan barang. Dan E, izin penyelenggaraan angkutan. Kita lihat kembali lagi ke pasal 10 tadi rekan-rekan. Nah, petugas Polri dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Tidak disebutkan pasal 3 ayat huruf apa, ditulis di sini pasal 3. Berarti semua yang tadi bisa dilakukan pemeriksaan oleh Polri. Nah, kemudian kita lihat pasal 11-nya tentang wewenang Dishub. Nah, pasal 11 ayat 1, penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B, C, D, dan E. Kita lihat lagi pasal 3. Nah, pasal 3, pemeriksaan kendaraan bermotor jalan meliputi huruf B ya, tanda bukti lulus uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan pengangkutan barang, izin penyelenggaraan angkutan. Jadi Dishub dapat melakukan pemeriksaan terhadap 4 macam. 1, tanda bukti lulus uji. 2, fisik kendaraan bermotor. D, daya angkut dan cara pengangkutan barang, dan izin penyelenggaraan angkutan. Dia tidak berwenang memeriksa yang A tadi, yang surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan, dan tanda coba kendaraan. Yang registrasi tadi tidak bisa dilakukan pemeriksaan oleh Dishub. Nah, polisi ya disebutkan tadi berwenang melakukan pemeriksaan di pasal 3, berarti semuanya polisi bisa. Menjadi tumpang tindih rekan-rekan. Karena di pasal 10 disebutkan Polri berwenang melakukan pemeriksaan sebagaimana di pasal 3. Pasal 3 tadi ada registrasi dan ada juga tentang tanda uji, fisik kendaraan, daya angkut, dan izin. Sementara rekan-rekan
Dishub jelas dia. Wewenang Dishub jelas disebut bahwa berhak melakukan pemeriksaan sebagaimana di pasal 3 huruf B, C, D, dan E. Inilah yang saya bilang jadi tumpang tindih. Lalu ada lagi tentang pelanggaran, misalnya berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, ya kan? Tidak menggunakan helm, tidak memakai safety belt, itu sudah jelas pelanggaran. Kalau pelanggaran di Undang-Undang Lalu Lintas dijelaskan bahwa itu jelas wewenang Polri, ya rekan-rekan. Jadi kalau kita simpulkan, kita bagi 3 dia. Satu, yang ditilang ya di jalan itu, 1 pelanggaran. Pelanggaran itu apa? Melanggar rambu lalu lintas, ya, melanggar kecepatan, kemudian tidak pakai helm, tidak pakai safety belt, itu pelanggaran. Itu jelas wewenang Polri. Ya, kemudian perizinan tadi apa? Izin trayek, kir, muatan dan sebagainya. Ini jelas wewenang Dishub. Ya rekan-rekan. Lalu yang ketiga registrasi. Surat izin mengemudi, STNK, nah itu kan registrasi. Itu jelas wewenang Polri. Tapi logika saya nih rekan-rekan ya, bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perizinan itu tadi Dishub. Tetapi kalau yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran dan registrasi itu adalah Polri, rekan-rekan. Nah, kalau kita lihat di pasal-pasal pelanggaran yang di Undang-Undang Lalu Lintas, ya rekan-rekan, hampir semua itu pidana. Kita coba lihat nih ya, pasal-pasal pelanggarannya nih. Misalnya pasal 288. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan dan surat tanda coba kendaraan, jangan bla bla bla, dipidana ya dengan kurungan 2 bulan atau denda 500. Ada kata pidananya, berarti polisi berwenang. Nah, setiap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, jadi penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan yang rusak itu dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan, pasal 273. Ada juga kata-kata dipidana, berarti Polri berhak juga, ya kan? Nah, kita lihat lagi pasal tentang persyaratan teknis ya, pasal 276 nih. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum, ini kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal, itu dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun, 1 bulan, denda paling banyak 250. Ini kan sudah jelas tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil Dishub, ya kan. Tapi kalau karena dia pidana juga, berarti Polri berhak juga. Sekarang wewenang Dishub tentang trayek, tentang angkut muatan, laik jalan misalnya kan, itu kan wewenang Dishub. Tapi ancamannya pidana. Berarti kan polisi juga berhak, nilai saya bilang tadi. Jadi tumpang tindih ya kan. Akhirnya apa? Ketika terjadi kejadian misalnya kir diperiksa polisi, boleh enggak? Tapi logikanya seperti saya katakan tadi, kalau registrasi dan pelanggaran itu wewenang Polri. Kan? Tapi kalau perizinan laik jalan itu wewenang Dishub. Mudah-mudahan mereka mendengar bisa membuat undang-undang lebih tegas lagi. Wewenang Polri bla 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 bla, wewenang Dishub bla bla bla, jelas dia. Jadi enggak kita menafsirkan bermacam-macam rekan-rekan.